Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Tahukah kamu kalau anak yang suka membicarakan temannya di sekolah justru sedang melatih insting bertahan hidup yang paling purba? Selamat datang kembali di podcast pengembangan diri kita. Seringkali, sebagai orang tua yang penuh kasih, kita merasa sangat cemas dan segera mengambil tindakan tegas ketika mendengar anak kita mulai membicarakan keburukan orang lain. Kita langsung melabeli tindakan tersebut sebagai perilaku negatif yang harus dibungkam. Namun, mari kita buka pikiran kita sejenak. Jika kita membedah fenomena ini dari sudut pandang psikologi evolusioner, kebiasaan yang sering kita sebut gibah ini sebenarnya adalah sebuah fase yang sangat krusial dalam perkembangan kognitif dan sosial anak. Ini bukan sekedar obrolan kosong, melainkan sebuah mekanisme purba yang sedang aktif bekerja di dalam otak mereka. Ratusan ribu tahun yang lalu, nenek moyang kita bertahan hidup di alam liar bukan karena mereka memiliki fisik yang paling kuat atau senjata yang paling mematikan. Mereka bertahan hidup karena mereka mampu membentuk kelompok sosial yang solid. Untuk menjaga keutuhan kelompok, mereka harus tahu persis siapa anggota yang mematuhi aturan, siapa yang egois, dan siapa yang bisa diandalkan dalam keadaan darurat. Saat anak Anda pulang sekolah dan mulai menceritakan bahwa temannya merebut mainan orang lain, mereka sebenarnya sedang mempraktikkan insting bertahan hidup tersebut. Mereka sedang mengumpulkan data sosial, memetakan siapa kawan dan siapa lawan, serta menguji pemahaman mereka tentang aturan tak tertulis di dalam komunitas kecil mereka. Melalui proses membicarakan orang lain ini, anak-anak sebenarnya sedang membangun perpustakaan moral di dalam otak mereka. Mereka sedang mencoba memahami batas-batas norma sosial tanpa harus melakukan pelanggaran itu sendiri. Ketika mereka berkata bahwa ada teman yang dihukum karena berbohong, mereka sedang memvalidasi kepada Anda, figur otoritas mereka, apakah berbohong itu benar-benar sesuatu yang dilarang. Mereka mengkalibrasi kompas moral mereka melalui cerita tentang orang lain. Ini adalah cara yang jauh lebih aman bagi perkembangan psikologis mereka, dibandingkan jika mereka harus melakukan setiap kesalahan tersebut secara langsung. Sayangnya, banyak orang tua yang gagal melihat proses brilian ini karena terhalang oleh rasa takut akan penilaian sosial. Lalu, apa yang terjadi ketika kita merespons cerita mereka dengan kemarahan atau kalimat penghakiman seperti "jangan suka mengurus urusan orang lain"? Secara tidak sadar, kita sedang mematikan insting analitis mereka. Anak tidak akan berhenti menganalisis lingkungan sosialnya. Mereka hanya akan berhenti menceritakannya kepada Anda. Ruang aman untuk berdiskusi menjadi hancur. Ketakutan akan omelan orang tua membuat mereka menyimpan kebingungan moral itu sendirian. Akibatnya, mereka mungkin akan mencari validasi dari teman sebaya yang pemahaman moralnya sama-sama belum matang. Inilah momen kritis di mana kita, sebagai orang tua atau pendidik, harus mengubah pendekatan kita dari seorang hakim menjadi seorang fasilitator pemikiran. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita ambil adalah mengubah sudut pandang kita sendiri. Alih-alih merasa malu atau marah saat anak mulai menceritakan keburukan orang lain, terimalah itu sebagai undangan terbuka untuk masuk ke dalam dunia pemikiran mereka. Anggaplah cerita mereka sebagai bahan mentah yang berharga. Mereka datang kepada Anda membawa sekumpulan data kasar tentang interaksi manusia, dan tugas Anda adalah membantu mereka menyaring data tersebut menjadi sebuah kebijaksanaan. Ketenangan batin Anda dalam merespons cerita mereka akan menjadi sinyal bagi otak anak bahwa membicarakan dinamika sosial adalah hal yang aman, asalkan dilakukan untuk tujuan pembelajaran, bukan untuk kebencian. Praktik pertama dalam memandu fase ini adalah dengan mendengarkan secara aktif. Dengarkan cerita anak Anda tanpa memotong, tanpa mengoreksi, dan sama sekali tanpa ekspresi terkejut atau menghakimi. Biarkan mereka mengeluarkan semua observasi mereka tentang temannya. Ketenangan Anda saat mendengarkan akan menurunkan denyut nadi mereka dan membuat bagian otak logika mereka, yaitu prefrontal cortex, bekerja lebih optimal. Saat mereka merasa benar-benar didengarkan, mereka akan berbicara lebih lambat dan mulai menyadari sendiri pola cerita mereka. Terkadang, hanya dengan didengarkan secara penuh, seorang anak bisa menyimpulkan sendiri pelajaran moral dari konflik yang dialami temannya, tanpa perlu kita memberikan ceramah panjang lebar. Setelah mereka selesai bercerita, gunakan senjata paling ampuh dalam psikologi, yaitu pertanyaan terbuka. Bukannya langsung memberikan kesimpulan, bertanyalah dengan nada yang tulus. Tanyakan kepada mereka,
mengapa menurut mereka temannya bisa bersikap seperti itu? Pertanyaan sederhana ini memiliki kekuatan luar biasa. Pertanyaan ini memaksa anak untuk keluar dari sudut pandang penonton dan mencoba masuk ke dalam sepatu orang yang mereka bicarakan. Ini adalah jembatan pertama menuju empati kognitif. Anda mengajak mereka melihat bahwa setiap perilaku manusia, bahkan yang buruk sekalipun, pasti memiliki alasan atau pemicu di baliknya. Proses berpikir inilah yang kelak membentuk kecerdasan emosional mereka. Langkah selanjutnya adalah memperdalam pemahaman emosional tersebut. Anda bisa melanjutkan dengan meminta mereka membayangkan perasaan anak yang menjadi korban dari perilaku buruk temannya. Disinilah keajaiban terjadi. Obrolan yang awalnya merupakan ajang menceritakan keburukan orang lain, kini bertransformasi menjadi sesi latihan empati murni. Anak mulai menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi emosional pada orang lain. Mereka belajar memvalidasi perasaan sakit hati, marah, atau kecewa tanpa harus mengalaminya sendiri. Melalui panduan yang tenang dari Anda, anak menyadari bahwa tujuan memperhatikan perilaku orang lain bukanlah untuk menjatuhkan, melainkan untuk memahami bagaimana kita harus saling menjaga perasaan. Kita juga harus membimbing mereka untuk tidak berhenti pada label negatif. Jika anak menyimpulkan bahwa temannya nakal, ajaklah mereka melihat lebih luas. Sampaikan kemungkinan bahwa temannya mungkin sedang menghadapi kesulitan di rumah, sehingga ia melampiaskan kemarahannya di sekolah. Dengan melakukan ini, Anda sedang mengajarkan anak untuk tidak mereduksi kompleksitas manusia menjadi satu keburukan saja. Anda sedang mencegah lahirnya sifat menghakimi. Ini adalah pelajaran kehidupan tingkat tinggi yang seringkali orang dewasa pun masih kesulitan mempraktikkannya. Anak yang dibesarkan dengan cara pandang ini akan tumbuh menjadi pribadi yang toleran, pemaaf, dan memiliki kebesaran hati saat menghadapi konflik. Tahap evaluasi selanjutnya adalah membawa cerita itu kembali kepada diri sang anak. Ajak mereka berpikir tentang pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian tersebut, dan tanyakan tindakan apa yang akan mereka pilih agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan ini menanamkan rasa tanggung jawab moral. Anak menyadari bahwa setiap kejadian yang mereka saksikan di luar sana sebenarnya adalah cerminan untuk memperbaiki diri sendiri. Obrolan tentang orang lain kini telah sepenuhnya menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi mereka. Mereka belajar untuk tidak hanya menjadi kritikus bagi lingkungan sosialnya, tetapi juga menjadi agen perubahan yang memulai kebaikan dari diri sendiri. Menciptakan ruang yang aman untuk berdiskusi adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan pada masa kecil mereka. Ketika anak tahu bahwa mereka bisa membicarakan apa saja dengan Anda, termasuk sisi gelap interaksi manusia di sekolahnya, tanpa takut dimarahi, ikatan kepercayaan kalian akan menjadi tidak tertembus. Ruang aman ini akan menjadi tempat perlindungan mereka saat mereka menghadapi tekanan pergaulan atau saat mereka sendiri berbuat salah di kemudian hari. Mereka tidak akan mencari pelarian di tempat yang salah, karena mereka tahu rumah adalah tempat di mana kebingungan moral mereka didengarkan, dipahami, dan diluruskan dengan penuh cinta dan penerimaan. Seiring berjalannya waktu, semua diskusi yang tenang dan bebas penghakiman ini akan mengkristal menjadi sebuah kompas moral internal di dalam diri anak. Jika awalnya mereka membutuhkan Anda untuk menilai mana yang baik dan buruk, lambat laun mereka akan mampu menavigasi dilema sosial secara mandiri. Suara Anda yang lembut saat memandu mereka akan menjadi suara hati nurani mereka saat mereka beranjak dewasa. Inilah tujuan akhir dari pengasuhan yang berkesadaran. Kita tidak sedang memprogram sebuah robot agar patuh secara buta, melainkan kita sedang membesarkan seorang pemimpin masa depan yang memiliki kejernihan pikiran dan kedalaman empati untuk membawa kebaikan. Bayangkan masa depan anak tersebut. Anak yang diizinkan memproses dinamika sosialnya tanpa dihakimi akan tumbuh menjadi individu dewasa yang luar biasa. Mereka akan menjadi pemimpin di tempat kerja yang mampu mendengarkan keluhan orang lain tanpa cepat menyalahkan. Mereka akan menjadi pribadi yang tenang dan logis saat menghadapi kekacauan. Semua kecakapan sosial yang kompleks ini berakar dari momen-momen sederhana di masa kecil, ketika mereka membicarakan temannya dan orang tua mereka memilih untuk merespons dengan kebijaksanaan daripada amarah. Inilah investasi emosional jangka panjang yang hasilnya akan sangat berdampak pada kualitas kehidupan anak Anda seumur hidupnya. Sebagai orang tua atau pendidik,
Perjalanan ini menuntut kita untuk terus belajar mengendalikan reaksi otomatis kita. Memang tidak mudah untuk menahan ego dan tidak langsung menceramahi. Namun, ingatlah selalu bahwa tugas kita bukanlah menjaga anak-anak kita dari realitas dunia yang tidak sempurna, melainkan mengajarkan mereka bagaimana berinteraksi dengan ketidaksempurnaan tersebut secara elegan. Setiap kali Anda merasa ingin marah mendengar mereka membicarakan keburukan orang lain, ambil napas dalam-dalam. Ingatkan diri Anda bahwa di hadapan Anda ada seorang peneliti kecil yang sedang berusaha memahami rumitnya dunia manusia, dan mereka sangat membutuhkan panduan Anda yang tenang. Pada akhirnya, kebiasaan membicarakan orang lain di usia dini bukanlah sebuah penyakit mental atau tanda keburukan moral. Itu adalah sekadar alat, sebuah mekanisme evolusi purba untuk memetakan dunia sosial. Di tangan orang tua yang tidak sadar, alat ini bisa menjadi kebiasaan menggunjing yang merusak. Namun, di tangan orang tua yang bijak dan tenang, alat ini adalah bahan bakar terbaik untuk melatih empati murni dan kecerdasan emosional yang mendalam. Jangan biarkan potensi emas ini hilang hanya karena kita terlalu cepat marah. Mari kita ubah setiap obrolan keseharian menjadi anak tangga menuju kedewasaan jiwa. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Mari terus bertumbuh bersama dan sampai jumpa di perjalanan penemuan diri berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.